Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Miss Fit. Selamat siang teman-teman semuanya. Di Zoom discussion hari ini, kelompok satu bakal ngebahas tentang isu tentang etika dalam komunikasi kesehatan gitu ya. Sebelum kita masuk ke tanya jawabnya, kita mau perkenalan dulu. Dari kelompok satu sendiri ada saya, Grisel Aranis dengan NIM belakang 177. Lalu ada teman saya. Saya Edgar Ibrahim Kolas dengan NIM belakang 111. Saya Muhammad Ridwan Isamudin dengan NIM akhir 015. Oke, sebelum kita langsung ke inti materi dari tentang etika komunikasi kesehatan sendiri, kita mau belajar dulu nih tentang apa sih etika dalam komunikasi kesehatan itu sendiri gitu ya. Sekarang kita mau tanya Edgar dulu nih. Menurut Edgar apa sih yang dimaksud dengan etika dalam komunikasi kesehatan itu sendiri? Etika dalam komunikasi kesehatan itu etika yang merujuk pada prinsip-prinsip moral yang memandu interaksi antara profesional kesehatan atau petugas kesehatan dan pasien, serta penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Ini termasuk menghormati privasi pasien, memberikan informasi yang akurat, dan tidak menyesatkan. Juga memastikan komunikasi yang dilakukan dengan cara memahami dan menghargai nilai-nilai budaya pasien. Gitu. Oh, oke. Kalau menurut Kak Edgar, berarti etika komunikasi itu prinsip-prinsip dan moral yang memandu interaksi dalam komunikasi kesehatan itu sendiri ya, termasuk menghormati privasi pasien, informasi akurat, dan yang lain-lain gitu ya. Oke, makasih Kak Edgar. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Kenapa sih privasi dan kerahasiaan pasien itu penting gitu dalam komunikasi kesehatannya? Kenapa penting gitu ya privasi itu? Kita tanya ke Kak Rituan, gimana Kak Rituan menurut Kak Rituan? Oke, jadi menurut saya kenapa privasi dan kerahasiaan itu penting? Karena kan dalam dunia medis ya, dalam dunia kesehatan kita harus melindungi hak individu atas kendali informasi pribadi mereka, dan juga kita harus membangun nih kepercayaan antara pasien dan dengan penyedia layanan kesehatan itu. Dan kita juga harus memastikan bahwa pasien itu merasa aman, nyaman saat mengungkapkan informasi yang mungkin sensitif, dan pelanggaran-pelanggaran privasi ini dapat berdampak kepada psikologis yang signifikan. Contohnya kayak seperti rasa malu, rasa stres, serta konsekuensi yang lainnya, termasuk diskriminasi atau ya intinya dapat menyebabkan rasa malu lah. Jadi kita sebagai penyedia layanan jasa atau sebagai tenaga medis, kita juga harus sangat menjaga privasi dan kerahasiaan dari pasien itu. Seperti itu. Oh gitu. Kalau menurut Kak Rituan berarti lebih ke membangun kepercayaannya, trust antara pasien sama penyedia layanan kesehatan gitu ya. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, sering banget ditanyain orang-orang, gimana sih cara mastiin kalau informasi kesehatan yang disampaikan kepada publik itu ya, kepada rakyat itu akurat dan bisa dipercaya gitu ya. Gimana caranya kita tahu gitu, itu trusted gitu ya. Coba Kak Edgar, gimana menurut Kak Edgar? Oke, ngomongin informasi kesehatan. Pastinya kalau udah ngomongin kesehatan itu eh, suatu yang penting banget ya, nggak boleh salah-salah, apalagi untuk publik. Jadi untuk memastikan informasi itu akurat dan dapat dipercaya, yang pasti sumber informasi itu harus berasal dari apa ya, penelitian yang valid dan terpercaya. Seperti jurnal ilmiah yang diulas oleh eh, ahli-ahli atau tenaga-tenaga kesehatan gitu. Nah, selain itu juga pastinya informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Karena mungkin ada audiens apa atau masyarakat yang awam gitu tentang kesehatan, jadi kita harus benar-benar menyampaikan supaya mereka bisa mengerti dengan lebih mudah. Kira-kira begitu.
Oke, pokoknya yang paling penting kita lihat sumbernya ya, Kak Edgar. Yang pasti terpercaya tuh jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diulas sama Benar, eh, pemangku sama kepentingan tenaga-tenaga. lainnya Ya, gitu ya. Oke, oke, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya yang sering ditanyain juga nih sama orang-orang. Apa tantangan etis dalam penggunaan media sosial untuk komunikasi kesehatan? Karena kan sekarang nih udah zamannya digital banget ya, udah melewati fase 4.0, udah lewat justru 4.0 itu. Jadi apa sih tantangannya dalam penggunaan media sosial dari sisi komunikasi kesehatan sendiri? Coba gimana, Karituan? Oke, mungkin di sini ada beberapa tantangan etis etika dalam penggunaan media sosial untuk komunikasi kesehatan, yaitu seperti penyebaran informasi yang salah, terus juga atau mungkin menyesatkan, pelanggaran privasi, atau mungkin bahkan berpotensi menyalahgunakan informasi kesehatan itu. Selain itu juga ada tantangan nih dalam menjaga profesionalisme dan etika dalam interaksi publik melalui platform ya seperti platform media sosial. Kemudian ada eh, kita juga harus mencari atau melihat dulu nih sumber informasinya dari mana. Kan sekarang di sosial sering banget ya informasinya tuh ya entah dari mana. Eh, juga kita harus mengidentifikasi juga apakah informasi itu dapat dipercaya. Kemudian kita juga harus hati-hati tentang adanya komersialisasi atau mungkin konflik kepentingan di dalam sebuah postingan di media sosial. Apakah ada seperti iklan terselubung atau mungkin ada endorsement yang apa ya yang tidak etis lah gitu untuk masyarakat seperti itu. Oke, berarti kita sebagai audiens juga harus pinter-pinter ya. Ini informasinya nih menjurus kemana nih? Ya, dia lebih ke arah yang mana, mendukung yang mana gitu ya. Harus rasional gitu ya, Karituani. Oke, kita mau nanya gimana? Gimana etika mempengaruhi komunikasi antara dokter, pasien dalam konteks telemedicine gitu? Gimana mempengaruhi komunikasi antara eh, itu dua pemangku kepentingan tersebut gitu? Gimana gitu caranya? Kita langsung ke Kak Edgar. Gimana menurut Kak Edgar? mungkin jelasin sedikit ya tentang telemedicine ini mungkin apa ya bisa dibilang kayak pengobatan digital gitu seperti Halodoc gitu. Jadi kita bisa konsultasi secara virtual. Nah, dalam konteks telemedicine ini etika mempengaruhi komunikasi dengan memastikan bahwa privasi dan kerahasiaan pasien tetap terjaga sama konsultasi virtual ini. Tenaga medis, dokter, dan misalkan perawat itu harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan aman dan sesuai dengan standar privasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa komunikasi tetap jelas, tetap empati, dan pastinya efektif walaupun nggak bertatapan secara langsung. Oke, makasih Kak Edgar. Terima kasih infonya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya juga ya. Ini penting juga nih karena kayak orang kepo banyak tentang kayak gimana sih etika dalam menyampaikan berita yang buruk kepada pasien gitu kan. Kadang kan gimana gitu ya menyampaikan kabar buruk tuh rasanya gimana ya caranya gitu. Coba Kak Rituan gimana caranya etikanya dalam menyampaikan kabar buruk nih dalam komunikasi kesehatan. Oke, mungkin kalau menurut saya ini ada sebenarnya ada banyak ya cara-caranya. Mungkin di sini saya ingin membagikan 3 tips. Yang pertama kita harus membangun kepercayaan dulu ke ke pasien yang ingin kita apa namanya kayak untuk memberikan informasi yang mungkin kurang mengenakan bagi si pasien. Jadi kita harus membangun empati dulu. Kita harus menyediakan atau harus memahami atau merasakan yang dialami oleh pasien kita agar saling terbuka. Kemudian mengurangi kecemasan dan stres dari si pasien. Kita harus menunjukkan empati yang kita berusaha untuk membantu mengurangi kecemasan agar lebih tenang dan nyaman. Kemudian kita juga harus memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efektif agar
omongannya tuh dapat diterima dengan baik oleh si pasien itu. Pokoknya kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar bahasanya mudah dimengerti oleh si pasien. Seperti Oke, berarti kita harus pasien oriented ya. Gimana biar pasiennya sendiri nyaman gitu mendengar. Walaupun nggak mungkin nyaman gitu ya mendengar kabar berita buruk, tapi sedikit lebih tenang gitu ya mendengarnya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih menangani desas-desus atau informasi eh, yang gitu ya, misinformasi terkait dengan kesehatan dalam komunitas gitu. Kita tanya ke Kak Edgar. Kak Edgar, gimana menurut Kak Edgar? Oke, tentang desas-desus atau misinformasi kesehatan ini em, dapat ditangani dengan memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti secara proaktif pastinya. Juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemimpin opini yang dipercaya dalam komunitas. Edukasi berkelanjutan dan dialog juga faktor yang penting untuk membangun kepercayaan dan membantai informasi-informasi yang salah itu. Mungkin begitu. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih implikasi etis dari penggunaan data kesehatan untuk penelitian? Implikasi etisnya gitu ya. Kita tanya ke Karituan. Boleh dijawab pertanyaan terakhirnya Karituan? Oke, mungkin di sini saya ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dalam menggunakan data kesehatan ya buat untuk penelitian. Ya, baik lagi kita juga harus menjaga privasi dan kerahasiaan dari si objek atau orang yang kita gunakan untuk membuat penelitian itu juga sangat penting sekali. Kemudian juga harus mendapatkan persetujuan dari dua belah pihak antara si peneliti maupun si objek yang ingin ditelitinya. Dan kemudian juga kita harus kasih tahu nih manfaat dan risikonya. Eh, Kita juga harus meminimalisir risiko yang terjadi apabila eh, kita melakukan penelitian itu. Kemudian kita harus menggunakan data yang tepat, yaitu data kesehatannya ya udah jadi dipakai buat penelitian itu aja, nggak dipakai buat yang lain-lain. Kemudian yang terakhir ada keamanan data, yaitu kita harus menjaga protokol kesehatan yang sudah ada untuk melindungi data dari eh, akses-akses yang apa namanya kayak untuk bisa diubah-ubah gitu. Jadi dapat merugikan si objek penelitiannya juga seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ridwan atas jawabannya atas pertanyaan terakhirnya ya. Seru banget hari ini udah terjawab pertanyaan-pertanyaan umum terkait dengan isu etika komunikasi kesehatan. Aku mau kasih sedikit simpulan tentang materi hari ini. Etika dalam komunikasi kesehatan itu mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur interaksi antara profesional kesehatan dan pasiennya, serta penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Privasi dan kerahasiaan pasien sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan mencegah stres emosional. Informasi kesehatan harus akurat dan bersumber dari penelitian yang valid. Media sosial menimbulkan tantangan etis seperti risiko informasi salah dan pelanggaran privasi. Dalam telemedicine, penting menjaga privasi dalam komunikasi yang efektif. Empati dalam komunikasi membantu membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan pasien. Transparansi dalam menangani konflik kepentingan, penyampaian berita buruk dengan empati, serta mengatasi misinformasi dengan informasi akurat adalah kunci. Penggunaan data kesehatan untuk penelitian harus melindungi privasi pasien dan melibatkan persetujuan yang jelas gitu ya. Oke, untuk hari ini diskusinya segitu dulu. Simpulannya juga sudah aku jelaskan tadi di akhir tentang percakapan kita hari ini. Terima kasih Kak Edgar dan Kak Rituan. Kita ketemu lagi di Zoom discussion selanjutnya ya. See you in the next video.